Shalom, God's people. Selamat datang di Student Fellowship Universitas Pelita Harapan. Mari kita mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita dapat beribadah, memuji, dan menyembah Tuhan bersama. Tema Student Fellowship kita hari ini adalah God's Promise and Vision yang akan dibawakan oleh Bapak Andri Panjaitan. Yuk teman-teman semua, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati untuk kita dapat memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya dan percaya bahwa berkat rohani yang daripada Tuhan akan tercurah atas kita. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah hari ini, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk kami dapat bersatu, memuji dan menyembah-Mu di dalam Student Fellowship kali ini. Biarlah segala puji dan sembah yang kami bawa ini menjadi sesuatu yang manis untuk Kau dengar, Tuhan. Sertai kami semua dalam ibadah ini, agar kami dapat mengerti setiap pesan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Andri Panjaitan. Dalam nama-Mu Tuhan, kami siap memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah, teman-teman. Sebab Mazmur 40 berkata, banyaklah Tuhan yang menakjubkan bagi setiap umat. Mari kita melakukan pujian dengan sukacita dan dengan nyanyian syukur. Sebab perbuatan dan rencana Tuhan selalu yang kebaikan buat kehidupan kita. Oke, kalau gitu sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Sungguh dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku.
selalu setia menolong kami, dan tak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyertaku dan meliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyenangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu selalu menjagaku, Dia menyangkaku dan meliharaku seumur hidupku. Dia menyangkaku dan meliharaku seumur hidup. Shalom, salam sejahtera untuk setiap kita. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Saya doakan agar dimanapun rekan-rekan berada,
sungguh di dalam keadaan yang baik dan juga sehat, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa Engkau Allah yang hadir dimanapun kami berada, dan kiranya Tuhan Engkau Allah yang menyertai dan memberkati kami, memberikan hikmat dan pengertian. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar akhirnya Tuhan sendiri yang boleh berbicara bagi setiap kami, sehingga sungguh apa yang disampaikan itu berasal daripada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami, agar sungguh-sungguh apa yang menjadi rencana Tuhan, rancangan Tuhan, apa menjadi ketetapan bahkan janji Tuhan itu boleh tergenapi di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau serahkan Student Fellowship ini ke dalam tangan Tuhan, khususnya untuk pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan, topik kita pada saat ini adalah mengenai God's Promise and Vision. Tentu saja kita tahu banyak sekali janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Itu sebabnya Alkitab ini dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa? Karena isinya penuh dengan janji. Dan pertanyaannya adalah apakah apa yang Tuhan sudah janjikan ini Tuhan akan genapi? Saya mau katakan iya, janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia yang berjanji dan sendiri yang akan menggenapi janjinya. Nah, pertanyaannya apakah kita percaya akan janji Tuhan? Dan kenapa sih Tuhan berjanji? Saya percaya bahwa Tuhan menjanjikan segala sesuatu bagi kita, orang-orang yang percaya, umatnya, karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan? Tentu saja itu adalah rencana dan rancangan Tuhan terkait dengan visi Tuhan bagi setiap kita. Bukan hanya kita secara pribadi, tapi ini bicara tentang bangsa, generasi, bicara tentang dunia ini. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, Tuhan punya visi. Dan Tuhan menjanjikan bahwa apapun juga yang Dia sudah rencanakan, tetapkan, rancangkan itu pasti akan terjadi. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, cerita tentang satu sosok pribadi. Saya percaya bahwa rekan-rekan, apalagi kalau sudah dari kecil itu sudah jadi orang Kristen, rasanya udah pasti pernah dengar cerita ini. Dan bahkan bagi saya dan keluarga pribadi, ini cerita yang cukup familiar ya. Karena apa? Karena anak kami yang kedua aja namanya juga sama dengan tokoh ini. Dan kita memang terinspirasi daripada tokoh ini. Kenapa? Karena memang kita melihat bagaimana tokoh ini yang mendapatkan janji Tuhan dalam bentuk mimpi, yang kemudian di dalam perjalanannya seolah-olah kok mimpinya tuh jauh ya dengan kenyataan yang dia alami. Tapi pada akhirnya kita bisa lihat bahwa Tuhan pada waktunya Tuhan, Ia akan menggenapi janjinya. Walaupun secara proses juga itu tidak satu hal yang mudah. Siapa tokoh ini? Saya rasa sudah banyak yang bisa menebak, yaitu tokoh Yusuf atau Joseph. Ya. Di Kejadian 37 kita akan mendengar cerita tentang bagaimana kehidupan daripada Yosef atau Yusuf diawali dengan bagaimana dia ada di rumah Yakub. Ini saya akan cerita bagaimana Yosef ada di rumah Yakub, rumah bapaknya, kemudian dia ada di rumah Potifar, kemudian ada di rumah tahanan, dan kemudian ada di rumah Firaun atau Raja Mesir pada waktu itu. Ada 4 perjalanan yang dialami oleh Yusuf, dan kita boleh sama-sama menyimaknya. Dimulai dengan rumah Yakub. Di rumah Yakub ini Yusuf dia menjadi anak kesayangan dari papanya, di mana koko-kokonya, saudara-saudaranya tuh jadi jealous karena Yusuf ini betul-betul disayang. Bahkan saking sayangnya papanya sama Yusuf, sehingga pada akhirnya apa? Wah, diberikan jubah yang maha indah, bukan hanya sekedar indah, maha indah. Artinya begitu keren, begitu bagus, begitu luar biasa. Saudara-saudaranya udah nggak suka, udah ngiri. Kok bisa sih Yusuf anak kecil ya? Karena memang Yusuf ini didapatkan oleh ayahnya pada waktu Israel ya, atau Yakub pada waktu di usia tuanya, sehingga betul-betul disayang oleh papanya, yaitu Yakub. Nah, yang menarik adalah Yusuf ini dia bukan hanya sekedar disayang, tetapi ada satu hal yang juga membuat saudara-saudaranya jadi nggak senang sama dia. Kenapa? Karena dia pernah dapat mimpi dan kemudian dia cerita mimpinya kepada saudara-saudaranya, dan buat saudara-saudaranya jadi nggak senang.
Ya, mimpinya adalah dia bilang, saya bermimpi bahwa berkas gandum saya itu berdiri tegak dan kemudian berkas gandumnya kalian itu mengelilingi dan tunduk. Wah, ini seolah-olah ini maksudnya apaan ya? Masa kamu adik yang kecil itu akan menjadi raja, menjadi pemimpin, dan kami kakak-kakaknya akan menyembah kamu? Yang benar aja gitu. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, yang enggak banget itu adalah pada waktu dia juga cerita, sampai papa mamanya pun juga ikut bertanya-tanya, kira-kira ini yang benar mimpimu Yusuf? Kenapa Yusuf bermimpi bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang itu menyembah dia? Itu kan artinya papanya, mamanya, dan saudara-saudaranya menyembah dia. Ini enggak banget. Tapi itu mimpinya Yusuf yang dia percayai, yang dia yakini itu berasal daripada Tuhan. Dan itu menjadi visi buat Yusuf bahwa Tuhan mau tetapkan dan menjadikan dia menjadi pemimpin. Walaupun itu mungkin nggak bisa diterima. Nah, mungkin hal ini juga yang teman-teman sekalian pernah alamin. Ya, mungkin punya satu mimpi, satu visi, di mana pada waktu itu disampaikan, diceritakan, banyak orang nggak bisa terima. Saya mau katakan begini, pada waktu mimpi itu, visi itu, kita percaya berasal daripada Tuhan. Mari kita tetap dengan setia memegangnya. Walaupun situasi, kondisi, dan keadaan rasanya kayak nggak mendukung ya. Tapi ternyata Yusuf juga ngalamin hal itu seolah-olah nggak mendukung. Seolah situasi dan keadaan tuh nggak oke gitu. Tapi terakhir kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini cerita di rumah Yakub. Akhirnya adalah apa? Saking keselnya saudara-saudaranya sama Yusuf, kemudian yang terjadi adalah, ya kita tahu sama-sama, Yusuf akhirnya dijual. Jadi saudara-saudaranya akhirnya menjual Yusuf ke pedagang, yaitu orang Ismail. Ini akhir cerita daripada Yusuf di rumah papanya, yaitu Yakub. Cerita yang diawali dengan satu hal yang baik dan indah, kok berakhirnya agak tragis. Ya, saudara-saudaranya membenci dia, menolak dia, membuang dia, bahkan sempat ada rencana mau bunuh dia loh. Tapi akhirnya nggak jadi, akhirnya dijual. Nah, ini adalah satu kisah kehidupan yang saya percaya sampai saat ini pun bisa saja terjadi. Kita bisa saja mengalami masa di mana satu ketika keadaan segala sesuatunya kayaknya baik-baik aja, oke-oke aja, indah-indah aja, tapi kok tiba-tiba sesuatu yang kita nggak pernah duga, nggak pernah kita mimpiin, nggak pernah kita inginkan, tetapi itu yang terjadi. Nah, ini yang saya mau katakan, bahwa bagaimana kita harus percaya bukan kepada situasi, kondisi, dan keadaan, tapi percaya kepada apa yang menjadi janji Tuhan dan apa yang menjadi visi Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Apa yang terjadi dengan Yusuf setelah dia dijual? Ya, dia masuk ke tahap kedua, yaitu ke rumah Potifar. Di Kejadian 39 ayat 1 dan 4 dikatakan demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja. Jadi ini kira-kira kalau sekarang itu kepala atau komandan pas pampres lah ya, pasukan pengaman presiden. Ini jadi posisinya tinggi. Kalau sekarang itu pangkatnya bintang 2 ya. Membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi ini harus kita garis bawahi, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Di ayat 2 dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Di sini kita bisa lihat keberhasilan kita itu tidak semata-mata karena situasi, kondisi, dan keadaan semata. Karena Yusuf pada waktu itu posisinya adalah menjadi budak. Dia bukan bersama orang tuanya lagi. Dia bukan lagi menjadi anak kesayangan, tapi dia menjadi budak. Budak tuh nggak ada hak lagi sama sekali. Ya, dia ada di dalam titik terendah di dalam kehidupannya pada waktu itu menjadi budak, tetapi bagaimana Tuhan menyertai dia. Hal ini juga boleh menjadi satu poin buat setiap kita bahwa pada saat Tuhan menyertai kita itu bukan artinya keadaan itu menjadi baik gitu. Tapi sering saja di keadaan menurut kita tidak baik pun sebenarnya ada penyertaan Tuhan. Dan di sini dikatakan dengan penyertaan Tuhan itu ya apapun juga yang dilakukan oleh Yusuf ya selalu berhasil dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, di dalam studinya, di dalam kuliahnya, dalam situasi pandemi sekalipun
Kalau Tuhan menyertai kita, kita akan dibuat berhasil di dalam apapun yang kita kerjakan. Di ayat 3 dikatakan demikian. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, ini berarti apa? Ini berarti bahwa penyertaan Tuhan itu harusnya orang lain lihat. Kalau Tuhan benar-benar menyertai kehidupan kita, orang itu bisa lihat dari kehidupan kita sendiri. Ya, setelah dilihat oleh tuannya, oleh Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Penyertaan Tuhan membuat Yusuf mendapatkan kasih, kebaikan, ya, bahkan kepercayaan. Nah, ini yang saya pikir kita perlu betul-betul melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu sungguh membuat kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan, bukan menjadi seperti apa yang kita inginkan, tetapi itu semuanya akan mendatangkan kebaikan. Selanjutnya dikatakan di ayat 5 sampai ayat 6, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi penyertaan Tuhan itu akan membuat orang itu bisa melihat Tuhan di dalam kita dan akhirnya bisa menjadi percaya. Nah, ini yang menarik adalah kelihatannya kadang menjadi membaik, ya. Yusuf yang menjadi budak kemudian dipercaya, disayang. Wah, akhirnya dia bisa berkuasa. Orang nomor 2 setelah Potifar di rumahnya itu, yang nggak dia bisa kuasai itu hanya istrinya Potifar, ya. Nah, kadang kelihatan sudah membaik, tapi tidak selamanya membaik, ya. Dikatakan Tuhan menyertai Yusuf, tapi kadangnya bisa menjadi kelihatan tidak baik. Tante Potifar goda Yusuf dan Yusuf kemudian takut akan Tuhan dan dia tahu bahwa ini tidak baik, sehingga dia berkata tidak terhadap sesuatu godaan ini, ya. Dan akibat dari ketaatannya dia, dari kesetiaannya kepada Tuhan dan kepada tuannya yaitu Potifar, akhirnya malah apa? Menjadi tidak baik buat dia. Ya, akhirnya apa? Dia difitnah dan akhirnya dia masuk ke penjara. Waduh, keadaan menjadi tidak baik lagi. Ya. Di dalam kehidupan kita juga bisa saja seperti itu, rekan-rekan. Bahwa pada waktu kita mau taat, kita mau setia kepada Tuhan, kepada janjinya Tuhan, kepada visinya Tuhan, kadang yang kelihatannya bisa baik, bisa tiba-tiba jadi nggak baik lagi. Wah, ini kayak roller coaster, naik turun. Ya. Nah, singkat cerita akhirnya, ya, karena difitnah, Potifar marah, dan kemudian akhirnya Yusuf dikirim ke penjara. Nah, penjaranya ini adalah penjara istana, artinya yang berhubungan dengan istana. Dan ini yang menarik adalah kenapa penjara istana? Ya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatunya. Karena nantinya kita tahu ada apa di penjara. Berpindah dari rumah Potifar kita ke rumah tahanan, ke penjara. Ya. Kejadian 39 ayat 21 sampai ayat yang 23, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepada kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Kita bisa lihat highlightnya yaitu Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi bukan Yusuf, tapi Tuhan yang membuat pekerjaan. Apapun yang dilakukan oleh Yusuf menjadi berhasil. Cerita di rumah tahanan, Yusuf mungkin kembali, loh kenapa kok malah tambah jadi begini? Dari rumah Yakub enak-enak, kemudian ke rumah Potifar, ya jadi budak tapi kemudian diangkat, dipercaya, wah jatuh lagi ke penjara, ke rumah tahanan. Ya, tetapi di sini pun Tuhan menyertai dia dan sehingga dia diangkat. Ya, ini bisa jadi dia seperti orang nomor 2 karena dikatakan bahwa apa? Semua tahanan dalam penjara itu dipercayakan kepala penjara kepada Yusuf. Bukankah sesuatu yang luar biasa?
seorang tahanan diberikan kepercayaan oleh kepala penjara untuk apa? Untuk bisa mengepalai, memerintah, memimpin semua tahanan. Rekan-rekan, ini satu hal yang saya yakini. Penyertaan Tuhan itu akan membuat segala sesuatu yang kelihatan tidak baik sekalipun Tuhan bisa jadikan baik. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang hidup sesuai dengan rencananya Tuhan. Roma 8 ayat 28. Nah, ini nggak hanya sekedar menjadi ayat hafalan, tapi mari setiap kita meyakini dan mempercayai Tuhan yang punya janji di dalam hidup kita adalah Tuhan yang akan menepati janjinya. Tuhan yang punya visi atas hidup setiap kita adalah Tuhan yang akan menggenapi visi itu atas hidup setiap kita. Itu sebabnya Tuhan akan menyertai kita di dalam situasi kondisi apapun. Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Syaratnya adalah bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang apa? Yang hidup sesuai dengan kehendak dan rencananya Tuhan. Yusuf, dia melakukan hal itu dan kita bisa melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan. Walaupun dia di penjara, tetapi ada kebaikan yang Tuhan kerjakan. Kalau hari-hari ini kita ngerasa seperti di penjara, nah COVID-19 ini kan membuat banyak orang ngerasa seperti terpenjara. Nggak bisa kemana-mana, pengen liburan nggak bisa, pengen nongki-nongki nggak bisa gitu ya. Mau belajar ke kampus juga udah nggak bisa saat ini. Rasanya banyak hal yang membatasi kita karena si COVID-19 ini. Sesuatu yang kecil yang bahkan nggak kelihatan ini kok bisa-bisanya memenjarakan hidupnya kita. Salah apa kita? Kira-kira seperti itu. Yusuf dia nggak salah, tapi dia di penjara. Tapi dia nggak nyerah. Dia tetap bertahan dengan visi yang daripada Tuhan, dengan ketetapan yang daripada Tuhan. Sehingga pada akhirnya, ya, dia bisa dipercaya. Dan yang menarik, apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Apabila kita mau berhasil di dalam kehidupan kita, mari pastikan bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, selanjutnya, dari rumah tahanan ini pindah ke rumah Firaun. Ya, pertanyaannya adalah kok bisa ke rumah Firaun, ke istana? Ya, karena pada waktu di penjara ternyata Tuhan punya maksud kenapa Yusuf harus ada di dalam penjara itu. Karena dia harus ketemu dengan orang kepercayaannya Raja Firaun, yaitu juru minum dan juru roti raja. Mereka buat kesalahan, mereka dijeblosin ke penjara. Tentu saja bukan penjara yang biasa, penjaranya raja, penjaranya untuk istana. Ya, nah itu sebabnya Yusuf bisa ketemu dengan mereka. Jadi kalau misalnya kita bayang-bayangin Yusuf itu enggak dijual sama saudara-saudaranya, dia enggak akan ke rumah Potifar. Dan kenapa harus rumah Potifar? Karena rumah Potifar itu, Potifar adalah kepala pengawal raja. Sehingga apa? Ini kaitannya dengan istana. Sehingga akhirnya Yusuf dipenjara di rumah tahanan, yaitu penjara istana. Oke, nah kita bisa lihat benang merahnya. Nggak ada yang kebetulan sih di dalam Tuhan. Semuanya itu sudah di dalam visinya Tuhan, di dalam rencana dan rancangannya Tuhan. Ya, singkat cerita, kedua pegawai raja ini, juru minum dan juga juru roti raja ini, mereka di penjara ketemu dengan Yusuf. Mereka punya mimpi, balik lagi nih mimpi lagi. Yusuf bermimpi. Ya, terus kemudian juru roti dan juga juru minum raja juga bermimpi, ya. Dan melalui mimpi ini di mana Tuhan kasih hikmat kepada Yusuf sehingga dia bisa mengartikan mimpi daripada juru minum dan juru roti, sehingga akhirnya apa yang diartikan oleh Yusuf itu benar-benar terjadi, tepat, akurat gitu ya. Nah, si juru minum raja ini kan akhirnya balik ke istana. Seperti apa yang disampaikan oleh Yusuf mengartikan mimpinya. Tapi dia lupa nih. Sampai satu ketika Firaun mendapatkan mimpi. Ya, dan mimpinya ini sesuatu mimpi yang aneh sehingga membuat tidak ada yang bisa menerjemahkan mimpinya. Cerita tentang 7 lembu yang gemuk kemudian dimakan oleh 7 lembu yang kurus, ya, bicara tentang berkas gandum yang gemuk 7 terus kemudian dimakan oleh 7 berkas gandum yang kering seperti itu.
raja bingung, ini apa maksud daripada mimpi ini. Sehingga akhirnya juru minum raja ingat, oh raja, saya baru keingat nih, di penjara istana itu ada anak muda, si Yusuf tuh, dia bisa mengartikan mimpi saya dengan sangat tepat. Raja langsung bilang, oke, panggil Yusufnya. Ya, di Kejadian pasal 1 ayat 16 dan juga ayat 38 sampai 39 dikatakan demikian. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Jadi jelas-jelas di dalam hal ini Yusuf tidak mengakui bahwa dirinya, tetapi Tuhanlah, melainkan Allah, katanya demikian. Ya, di ayat 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Loh, yang ngomong ini bukan Yusuf ngaku-ngaku, saya ini penuh dengan roh Allah. Tetapi apa? Firaun yang tidak mengenal Allah, tetapi dia bisa berkata, karena dia bisa melihat bahwa betul Yusuf ini penuh dengan roh Allah. Sehingga akhirnya dia kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu. Jadi Firaun tahu nih, Yusuf ini itu adalah pribadi yang dipenuhi oleh roh Allah, sehingga roh Allah bisa bicara kepada dia, dan itu tepat, itu benar. Sehingga ini orang adalah orang yang bisa dipercaya. Yang saya lanjutkan dikatakan, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau, seperti Yusuf. Tentu saja bukan karena siapa Yusuf, tapi siapa yang menyertai Yusuf, yaitu Allah. From jail to hell, from zero to hero. Ini ceritanya Yusuf. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya percaya di masa-masa seperti saat ini adalah masa-masa yang gak mudah buat setiap kita. Tetapi ada satu hal yang tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi, keadaan apapun. COVID-19 tidak bisa mengubah hal ini. Siapapun dan apapun tidak bisa mengubah hal ini. Yaitu apa? Bahwa Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang memiliki janji atas hidup setiap kita. Allah yang menyertai kita untuk menggenapi apa yang menjadi visi Allah atas hidup setiap kita. Dan itu yang terjadi kepada Yusuf, dan saya percaya itu juga yang akan terjadi bagi setiap kita. Siapa Yusuf? Dari cerita yang tadi sudah disampaikan, kita bisa melihat beberapa poin-poin penting. Ya, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf, itu membuat Yusuf itu berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Kalau kita mau berhasil, pastikan bahwa kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa berhasil di dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Yang dimaksud dengan segala sesuatu yang dikerjakan ini adalah segala sesuatu yang memang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Ya, apapun yang dikerjakan Yusuf itu semua adalah bagian dari kehendak rencana rancangannya Tuhan. Dan pada waktu Yusuf mengerjakan itu, Tuhan membuat itu menjadi berhasil. Yusuf itu mendapatkan kasih dan sayang. Mendapatkan kasih dan sayang daripada orang tuanya, tapi orang saudara-saudaranya enggak. Kenapa saudara-saudaranya enggak? Ini adalah bagian daripada rencana Tuhan juga. Kalau saudara-saudaranya sayang banget sama Yusuf, enggak mungkin Yusuf dijual ke orang Ismail. Ya, jadi ini juga kita perlu lihat bahwa ada rencana Tuhan. Pada waktu ada orang-orang di sekeliling kita yang memperlakukan kita tidak seperti apa yang kita harapkan, mungkin itu ada maksud dan rencananya Tuhan di balik apa yang diperlakukan orang itu terhadap kita. Tapi yang pasti penyertaan Tuhan itu bisa membawa setiap kita dikasihi, disayang oleh orang-orang sekeliling kita. Potifar sayang sama Yusuf sebetulnya. Ya, kepala tahanan raja itu sayang kepada Yusuf juga. Firaun, raja Mesir, juga sebetulnya sayang, mengasihi, dipercaya. Ya. Selanjutnya, Yusuf itu dipercaya dan diberikan kuasa ataupun kehormatan. Wah, sebelumnya dia disayang, dikasihi, ya, tapi kemudian jatuh. Dia menjadi budak, menjadi tahanan.
Tapi bayangin, ini tahanan kemudian bisa menjadi orang kedua di kerajaan Mesir pada waktu itu. Yang pertama adalah Firaun, yang kedua adalah Yusuf. Dia memang dipermalukan menjadi budak. Pada waktu itu, kalau budak dijual itu nggak pakai pakaian apapun. Jadi gaun yang maha indah yang dia miliki itu hilang, ya, digantikan dengan apa? Nggak punya pakaian. Dia dijual di depan orang banyak. Dia harus dipertontonkan supaya bisa ketahuan ini kira-kira harganya berapa. Dipermalukan. Tetapi pada waktunya dia dipermuliakan, dipercaya, diberikan kuasa, diberikan kehormatan. Jadi kalau saat-saat ini kita ngerasa kita lagi dipermalukan, pada waktu kita ada di dalam Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, kita tinggal lihat. Tuhan mau dia dipermuliakan, sehingga dia bisa saja membuat kita dipermuliakan, diberikan kepercayaan, diberikan kuasa. Kemudian diberkati melimpah. Saya tidak bicara tentang berkat materi, tapi ini bicara tentang bagaimana keberadaan atau kehidupan daripada Yusuf dimanapun dia berada, karena dia disertai oleh Tuhan. Akhirnya apa? Bukan hanya dia yang mendapatkan berkat itu, melimpah maksudnya orang-orang sekelilingnya. Dikatakan apa? Potifar, ladangnya itu diberkati Tuhan, mendapatkan hasil yang begitu luar biasa. Ya, jadi keberadaan kita dimanapun pada waktu Tuhan beserta dengan kita, di dalam situasi kondisi apapun, mari kita adalah pribadi-pribadi yang boleh menyalurkan berkat Tuhan bagi sesama kita yang membutuhkan. Mari kita nggak egois. Ya, Yusuf dia nggak egois. Dia nggak memikirkan dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingnya. Yusuf itu memiliki karakter dan kepribadian yang sungguh luar biasa. Ya, dikatakan bahwa apa? Dia cakap, elok parasnya. Tentu saja ini nggak bicara tentang fisik, tapi saya percaya bahwa inner beauty, apa yang ada di dalam, yaitu Allah yang ada di dalam dia, itu terpancar, dimanifestasikan, sehingga orang bisa melihat Allah. Nah, mari hidup kita di dalam situasi kondisi apapun juga, kita tetap dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan Tuhan yang ada di dalam diri kita, sehingga orang-orang dapat melihat. Tuhan bisa menjadikan kita cakap, elok, ya, bukan hanya secara fisik, tetapi bagaimana di dalam kehidupan kita secara keseluruhan orang akan melihat itu. Waktunya Tuhan, ini menjadi satu hal yang penting. Pada waktu Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana di dalam kehidupannya kita, ya, untuk menggenapinya, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Yusuf di Kejadian 37 ayat 2a dikatakan umurnya itu 17 tahun. Inilah riwayat keturunan Yakub, yaitu Yusuf, tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda, ya, biasa menggembalakan kambing domba. Jadi Yusuf lebih muda mungkin dari rekan-rekan yang saat ini mendengarkan rekaman ini. Nah, kapan dia diangkat menjadi raja? Di Kejadian 41 ayat 46a dikatakan demikian. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu, yang kemudian dia diangkat menjadi orang kedua di Mesir. 13 tahun. Waktu untuk akhirnya Yusuf bisa melihat janjinya Tuhan itu digenapi di dalam kehidupannya. Kita baru berapa lama sih ngalamin pandemi ini? Ya mungkin Maret nanti kita akan merayakan 1 tahun pandemi. Setahun rasanya tapi kayaknya udah lama banget ya. Sebagian udah ngerasa kayaknya bosen banget, udah kayak penjara nih gitu. Nggak enak banget, pengen seperti masa lalu gitu ya. Yusuf kalau ditanya jangan-jangan dia jawab, sebenarnya saya pengen seperti masa lalu dengan papa saya, Yakub, di rumah yang saya disayang itu. Tapi ternyata rencana Tuhan nggak seperti itu. Kita baru 1 tahun. Yusuf untuk akhirnya melihat rencana Tuhan digenapi. 13 tahun. Ini berarti bagaimana kita harus belajar untuk percaya dan tetap taat kepada Tuhan. Sehingga kita melihat pada waktunya Tuhan menggenapi apa menjadi janjinya di dalam kehidupan setiap kita. Kita harus belajar percaya bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kita ternyata harus meyakini bahwa Tuhan tuh terlebih mengerti, terlebih tahu kapan waktunya yang terbaik. Yang saya percaya adalah apa? Pada waktu kita siap, pada waktu itulah Tuhan akan berikan. Nah, waktu untuk mempersiapkan kita, ini
yang kita perlu ikutin, proses pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan cerita tentang waktunya Tuhan ini tidak hanya Yusuf, banyak sekali tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana segala sesuatu itu digenapi Tuhan pada waktunya. Ya, saya kasih contoh beberapa, misalnya ya Yakub kita udah tahu ya, mendapatkan 7 tahun 7 hari dan 7 tahun tambahan lagi untuk mendapatkan Rahel. Ya, mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan istri 7 tahun tambah 7 hari plus 7 tahun lagi. Ya, artinya 14 tahun 7 hari. Nah, kalau sekarang masih menjomblo atau single ya, katanya jomblo itu nasib, single itu keputusan ya. Kalau sekarang masih ngerasa, aduh Tuhan umur saya udah segini kok belum dapat pasangan, gimana sih Tuhan? Gitu. Ya ilah, belum apa-apa, belum kayak Yakub. Ya, jadi ya sabar aja pada waktunya. Persiapkan diri kita dulu sehingga pada waktunya Tuhan akan pertemukan kita dengan pasangan hidup yang terbaik, bukan yang terbalik, yang daripada Tuhan. Ya. Kemudian ya kisah Yusuf. 13 tahun menanti. Mimpinya dia itu menjadi kenyataan. Dia bermimpi jadi pemimpin dan benar 13 tahun kemudian Tuhan menggenapi mimpinya melalui proses yang gak mudah. Dari rumah Yakub ke rumah Potifar, ke rumah tahanan, baru ke rumah Firaun. Kemudian Abraham. Abraham dijanjikan Tuhan bahwa akan memiliki keturunan. Tapi itu dijanjikan pada umur 75. Tapi dia baru benar-benar mendapatkan keturunan yang sesungguhnya dijanjikan Tuhan dari istrinya, bukan dari budaknya, ya. Ya, sebelumnya memang Abraham punya anak Ismail, ya. Tetapi anak perjanjian, ya, itu adalah Ishak. Dan Abraham baru mendapatkan Ishak setelah 25 tahun menunggu. Sebentar, 25 tahun? Saya rasa enggak. Sekarang ini banyak keluarga-keluarga, pasangan-pasangan muda yang menanti-nantikan punya anak, ya, itu baru 5 tahun aja rasanya udah gelisah. Ini Abraham udah jelas-jelas dijanjikan Tuhan, 25 tahun kemudian baru digenapi. Luar biasa. Penantian untuk penggenapan janjinya Tuhan itu ternyata kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama. Tokoh yang lain yang terakhir yaitu nih lebih lama lagi nih, Musa. 40 tahun dia harus menjadi gembala dulu di Midian sampai akhirnya Tuhan panggil dia untuk menjadi pemimpin mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. 40 tahun dia harus menunggu untuk akhirnya dia dijadikan pemimpin oleh Tuhan. Sudah berapa lama kita menunggu janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Sudah berapa lama kita menantikan Tuhan menggenapi apa menjadi visi Tuhan di dalam kehidupan kita? Hari ini kita belajar. Tuhan pasti tepati janjinya. Dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Bagian kita adalah bagaimana kita mau setia, kita tetap mau taat. Menunggu sampai waktunya Tuhan menggenapi apa menjadi janjinya dia. Sehingga visi Tuhan tergenapi. Dan itu, cerita ini semua bicara bukan tentang Yusuf. Ini bukan cerita Yusuf, tapi ini his story, cerita tentang Tuhan. Kejadian 50 ayat 20 dikatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ini apa yang disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tapi apapun reka-rekaan yang jahat, rancangan-rancangan yang jahat yang coba dilakukan oleh manusia atau dunia kepada kita, seperti firman Tuhan ini, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Manusia boleh merancang, manusia boleh mereka-rekakan, tapi keputusan Tuhanlah yang digenapi. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi sesuatu yang kelihatan gak baik, Tuhan bisa menjadikan itu suatu kebaikan. Tuhan bisa mengubah duka menjadi suka. Kain kabung itu bisa Tuhan ubah menjadi sukacita. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang nih, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini adalah visinya Tuhan.
Tuhan punya visi untuk bangsanya Israel. Tuhan punya visi atas setiap kita umat pilihannya Tuhan. Nah, untuk visi Tuhan ini tergenapi, bagaimana Dia menyertai setiap kita seperti Tuhan menyertai Yusuf dimanapun Yusuf berada. Itu adalah bagian daripada rencananya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan supaya visinya Tuhan itu tergenapi. Semoga apa yang hari ini sama-sama kita dengarkan itu sungguh-sungguh membawa setiap kita tetap yakin, tetap percaya, tetap beriman, menguatkan dan meneguhkan hati setiap kita untuk memegang perjanjiannya Tuhan. Karena ini pasti Dia akan genapi. Dan biarlah kiranya apa menjadi visi Tuhan di dalam hidup kita, itu menjadi visi kehidupannya kita. Dan kita izinkan penyertaan Tuhan, sehingga pada akhirnya visi Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya apa yang Yusuf alami, yang baru saja kami sama-sama pelajari, itu juga akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menaruhkan mimpi, Tuhan menaruhkan visi bagi kehidupan setiap kami. Kami ada karena visinya Tuhan. Kami ada karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Tapi kami percaya juga Tuhan, untuk menggenapi visi ini sering sekali Tuhan, Engkau memproses, mempersiapkan setiap kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya. Ajar kami untuk tetap setia. Ajar kami untuk tetap taat. Ajar kami untuk dapat mengikuti prosesnya Tuhan. Walaupun sering sekali tidak seperti apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan, apa yang kami bayangkan. Ajar kami untuk tidak percaya kepada situasi, kondisi, dan keadaan atau orang-orang sekeliling kami melebihi apa yang kami percayai akan Tuhan. Kami beriman karena percaya, bukan karena melihat. Karena percaya kepada Tuhan, bukan karena melihat situasi, kondisi, dan keadaan. Apa yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan, karena Tuhan yang menyertai. Kami memohon kasih karunia anugerah penyertaan Tuhan untuk Tuhan, Engkau menggenapi janji Tuhan dan visi Tuhan bagi setiap kami. Bapak, aku berdoa bagi rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang saat ini mungkin sedang lagi tawar hati, yang mungkin saat ini sedang merasa lemah, merasa terpenjara, kehilangan harapan, kehilangan visi karena situasi kondisi yang terjadi. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus, kiranya melalui firman Tuhan yang dinyatakan, ini sungguh-sungguh mendatangkan pengharapan yang baru, mendatangkan iman dan keyakinan kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan. From jail to hell, biar itu boleh juga terjadi. From zero to hero, biar itu Tuhan genapi bagi setiap rekan-rekan yang saat ini mendengarkan. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus terus beracara dan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dalam menanti janji Tuhan memang tidak pernah mudah. Tapi kami percaya, selalu percaya bahwa Engkau akan selalu setia menepati janji-janji-Mu. Bahkan Engkau tahu apa isi hati kami. Kami bersyukur Tuhan, ya Allah seperti itu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu memenuhi isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Tak akan ku ragu, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku percaya. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah mengikuti Student Fellowship pada hari ini. Sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, ada baiknya kita tutup kembali di dalam doa. Teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah ini. Kami percaya kami telah menerima berkat dan hikmat melalui pesan yang sudah disampaikan oleh Bapak Andri. Berkati Pak Andri dan keluarganya, berkati setiap pelayanannya dan tutup bungkus mereka di dalam kuasa nama-Mu. Berkati juga tiap-tiap pelayan yang mengambil bagian dalam ibadah ini dan semua anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah hari ini. Kami menyerahkan segala kehidupan dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Student Fellowship akan diadakan 2 minggu sekali pada setiap hari Jumat, yang berarti ibadah selanjutnya akan diadakan pada tanggal 19 Maret 2021 dengan tema Endless Love yang akan dibawakan oleh Bapak Denny Telaum Bauna. Yang kedua, kami mengundang teman-teman semua untuk mengikuti prayer meeting yang akan diadakan setiap minggunya pada hari Minggu pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sekian informasi dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas kalian dimanapun dan kapanpun kalian berada. Ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus mengasihimu.